Halo Kak, apa kabar? Halo juga, atas dulu dong. Aduh, Alhamdulillah, kabarnya sih baik aja sih. Alhamdulillah. Oh ya, Kakak kenalan nih sama saya siapa? Siapa ya, bentar ya? Bayu Alif. Ya bener banget Kak, orang paling ganteng di angkatan 30 di OSIS. Kayaknya gue nggak salah denger deh. Oh ya, mungkin kita kenalan dulu kayaknya nih Kak. Kan Boleh, ini boleh. kan perdana nih podcast gitu ya. Oh, ini podcast? Iya. Oh, kirain wawancara. Waduh. Podcast Tidak, ya? perkenalkan nama saya Bayu Alif Arif Putra. Oke, perkenalkan nama saya Dila Ananda dari 12 Tel 4 Teknik Jaringan Akses. Nah, oh ya nih Kak, saya mau nanya dong Kak. Boleh. Kakak di OSIS tuh jabatannya apa ya Kak? Oh, langsung to the point ke OSIS nih ya? Langsung to the point nih Kak. Oke. Di OSIS ya? Mau jabatan yang lama apa yang baru-baru ini nih? Yang lama aja Kak. Yang lama? Oke, Iya. kalau yang lama dulu gue masuk OSIS dari tahun 2019 sebagai Sekbid 5 Teknologi. Hmm, Terus kalau yang baru-baru ini Kak? Baru-baru ini. Kalau yang baru-baru ini tuh dari 2021 jadi ketua umum OSIS angkatan 28. Em, oh ya, Kakak kan tadi jurusannya apa Kak? Akses. Akses TJA. ya? TJA. Oh ya, Kakak sebelum masuk OSIS khususnya ya, kan Kakak kan pasti jadi murid biasa dulu gitu kan. Iya. Eh, Apa sih yang bikin Kakak tuh mau masuk Telkom tuh apa ya Kak? Mau masuk Telkom apa mau masuk OSIS nih? Masuk Telkom dulu. Yang bikin mau masuk Telkom sebenarnya tuh mau masuk Telkom tuh sebuah bisa dibilang sebuah impian ya dulu dari SD kelas 5 atau enggak 6. Pikirannya tuh dulu cuma satu, mau bikin games Iya. sama teman. Jadi ada teman sama satu lagi sepupu, masuk Telkom aja yuk mau bikin games. Udah pikirannya sesimpel itu. And then pas SMP udah berubah lagi sebenarnya, mau masuknya tuh nggak di sini, adalah di sekolah lain. Cuman seiring berjalannya waktu, oh kayaknya kok hati gue lebih ke Telkom gitu. Jadi gue putusin buat masuk Telkom. Iya sih Kak. Dan juga tapi Telkom ini emang sekolah terkenal ya Kak, bisa dibilang Kak. Ya bisa dibilang. Bahkan saya pernah datang ke sekolah gitu kan, saya naik ojek online. Ditanya sama mas-masnya itu mau sekolah di mana deh gitu kan. Saya langsung bilang dong Kak, sekolah di Telkom. Wah Telkom hebat banget gitu katanya. Hebat. Masa tahu Telkom? Telkom Jakarta? Iya tahu katanya. Kayaknya sih emang nama Telkom tuh udah lumrah ya di telinga masyarakat Jakarta kayaknya. Iya. Oh ya, kakak kan impiannya buat game tuh kak. Berarti kan masuk RPL. Tapi kakak sekarang malah masuk TJA. Kecewa nggak kak? Oh enggak dong, enggak kecewa. Karena kan pas masuk sini, oh udah yakin banget nih gue pasti bakal di RPL. Terus gue ikutin ujian tulis psikotes. Terus gue kira gue bakal di RPL, ternyata di TJA kan. Tapi nggak apa-apa, ternyata tuh TJA seru sih. Nggak, kan kalau RPL kan emang dia di depan laptop terus kan. Iya. Kalau TJA kan lebih kayak apa namanya, praktek. Nah gue juga suka yang kayak gitu-gituan. Iya sih kak. Berarti emang walaupun beda jurusan nggak menghalangi kakak buat nyampe impian kakak lah ya kak. Beda lagi sih sekarang impiannya. Oh beda lagi, berubah lagi dong. Gak, itu kan impian masa lalu. Iya. Kayak sesimpel itu. Seiring berjalannya waktu juga, oh gue makin tahu nih apa yang mau gue tuju. Balik lagi ke jurusan gue di akses, bukan berarti gue nggak masuk RPL nggak bisa bikin sesuatu gitu kan, nggak bisa bikin mungkin software atau ya games. Cuman tuh gue bisa belajar di sini dari orang-orang ya, dari keseharian anak-anak akses tuh gimana sih tuh. Jadi banyak juga ilmu yang didapat. Iya sih kak. Terus pengalaman dan perasaan di Telkom ini kakak gimana? Pengalaman sama perasaan ya. Iya. Kalau pengalaman selama 2,5 tahun ini jujur banget banyak banget pengalamannya selama gue khususnya masuk organisasi OSIS. Terus kalau perasaan, banyak banget perasaan campur aduk, ya senang ya sedih, sampai
nangis-nangisan sampai seneng yang oh jadinya gue tahu apa sih itu rasa senang, apa sih itu rasa sedih. Itu sih Ya sih banyak kak. banget. Apalagi kakak juga udah mau ini kan mau tamat gitu. Mungkin kakak teringat-teringat gitu. Apa? Biasa mau ini ya tamat ya. Mungkin kakak teringat-teringat gitu kan bagaimana perasaan kakak saat masuk OSIS dulu gitu kan ngajar adik-adik OSISnya gitu. Ya sih kak. Terus kakak ada nggak nih tips dan trik buat jadi anak organisasi itu gimana? Khususnya nih pasti banyak nih para penonton yang mau jadi anak organisasi tapi nggak tahu gimana. Buat jadi anak organisasi ya, gue ngomong secara general aja ya. Organisasi di tingkat SMK atau SMA itu kan ada dua, biasanya ada OSIS, ada juga MPK. Buat jadi anak organisasi ya daftar aja. Simple sih, simple itu. Simpel. Iya sih kak. Yang penting sih itu adalah percaya diri ya kak ya. Iya. Ya. Dan menurut kakak gimana sih? Khususnya kan kakak mantan ketua OSIS gitu ya. Bagaimana menurut kakak gimana kak cara manajemen waktu yang lebih baik? Ya, apalagi kan kita bisa lihat sekarang banyak anak-anak yang masih pikirannya masih online, masih main game. Itu saya gitu. Gimana ya kak supaya bisa manajemen waktu lebih baik lagi gitu? Wah, kalau ditanya manajemen waktu sih cukup berat ya, karena gue sendiri pun masih belajar gitu memanage waktu dengan kegiatan yang bisa dibilang kemarin-kemarin tuh padat banget. Intinya tuh bikin skala prioritas, apa yang harus diprioritasin dulu, apa yang kedua, ketiga, tapi tuh jangan jangan membagi berapa persen buat A, berapa persen buat B, tapi jadiin aja semuanya itu 100% gitu sih. Ya. OSIS sekolah dan keluarga kan berharga ya kak gitu kan, karena kan bisa dibilang kan OSIS itu kan waktunya tuh banyak gitu, makan waktunya banyak, bisa dibilang juga kadang-kadang buat keluarga juga terlewati gitu. Tapi kenapa kakak walaupun kakak tahu gitu kakak tetap mau masuk OSIS itu kenapa? Kenapa tetap mau masuk OSIS? Kalau dulu alasan kelas 10 gue mau cari sesuatu yang baru aja gitu. Mungkin gue dulu juga SMP-nya anak OSIS ya, cuman gue tahu pasti OSIS di SMK beda, jadi gue ya udah gue percaya aja sama prosesnya gitu. Tapi pas udah mau kelas 11, kenapa lanjut OSIS? Karena gue tahu ada teman-teman gue yang berdiri di samping gue sejajar, berjuang bareng-bareng buat nge-up suatu event atau kegiatan. Dan banyak hal sih sebenarnya. Sih kak, benar. Karena juga di organisasi kan kita bersosialisasi ya. Bukan hanya dalam OSIS, di luar OSIS juga gitu. Jadi lebih banyak dapat pengalaman lah seperti gitu. Ya sih kak. Dan juga nih pasti banyak nih penonton di rumah yang mau masuk OSIS tapi nggak tahu nih OSIS ngapain gitu. Apalagi kan banyak nih kak yang bilang OSIS bagus sekolah gitu. Waduh. Apa sih manfaat masuk OSIS itu apa kak sebenarnya? Ntar dulu deh, tadi nyinggung OSIS tuh bagus sekolah. Gue mau tahu dulu sih, menurut lu tuh apa sih bagus sekolah? Baik. Kalau menurut saya sih kak, menurut pandang saya ya, bagus sekolah mungkin orang yang kayak disuruh-suruh ngerjain event gitu. Itu sih kak. Kalau dibilang bagus sekolah ya, dari pendapat gue sendiri sih enggak ya. Soalnya yang di SMK tuh organisasinya ya, gue bilang organisasi berarti ada OSIS, ada MPK, nggak diatur banget sama si sekolah ini. Maksudnya adalah ya lu mau realisasin apapun ya lu bareng-bareng sama tim lu, sama kelompok lu gitu. Jadi kan ada juga kan sekolah yang organisasinya tuh diatur kayak OSIS MPK harus ini, harus itu namanya baru bagus sekolah sih. Cuman kita kan di sini juga lebih ke arah ngebantu sekolah. Iya sih kak, benar banget gitu. Mungkin teman-teman di rumah atau penonton di rumah bisa tahu nih sekarang kalau OSIS itu bukan bagus sekolah ya kak ya. Iya, terus manfaat masuk OSIS itu apa aja sih kak gitu khususnya? Banyak banget sih manfaatnya. Tapi lu anak OSIS kan? Alhamdulillah anak OSIS. Oh gitu, manfaatnya apa masuk OSIS? Banyak sih kak. Contohnya kayak lebih disiplin gitu kan, simpelnya lebih disiplin, tanggung jawab gitu. Dan mungkin banyak nih yang khususnya sekarang penonton di rumah khususnya nih
yang tiba-tiba PTM nggak ada teman gitu ya kak. Dan mungkin kalau menurut saya sih masuk OSIS juga ngelatih bersosialisasi gitu, lebih dekat, lebih gampang lah bersosialisasi sama teman-teman baru gitu. Yang menurut gue berasa banget sampai sekarang adalah kita tuh di sini belajar bukan cuman dapet temen tapi juga memahami gitu apa arti pertemanan itu sendiri. Iya benar. Membantu lah ya, mengikat, ibaratnya kan kayak pertemanan gitu. Pertemanan tuh bukan hanya sebatas teman doang gitu ya sih kak. Dan mungkin rindu gak sih kakak sama masa-masa OSIS dulu waktu jabat gitu? Wah, sampai sekarang masih belum bisa move on sih. Jujur belum bisa move on. Karena tuh masa-masa sulit yang paling dirinduin, karena masa-masa itu ya masa-masa kayak kita tuh se-OSIS kayak capek-capekin bareng, mikir Iya, bareng, kayak kekeluargaannya berasa banget sih pas di masa-masa sulit kayak gitu. Iya sih kak, benar banget. Mungkin minum dulu kak, haus mungkin kita kan. Ya boleh, mungkin hostnya haus. Thank you BTW. Ini nggak disponsorin ya? Atau belum dapat nih? Dari tadi lu yang nanya, gue boleh nanya gak? Boleh dong kak. Ntar dulu. Ini tuh podcast kan ya? Iya, Perdana. perdana. Tujuan lu bikin podcast apaan sih gue? Gini sih kak, kalau jadi tuh kami tuh buat podcast kan juga pertama kan yang paling utama ya, mengenalkan Telkom ke khalayak ramai gitu. Dan juga sih berbagi cerita, berbagi pengalaman gitu. Khususnya kan iya, karena kan banyak nih orang-orang yang sekarang masih pikiran tuh online gitu. Lupa lah gitu ya sama pengalaman-pengalaman yang dulu. Ya, ini sih membantu sih menurut saya gitu. Habis itu juga memanfaatkan teknologi sih kak. Oh, bener banget sih manfaatin teknologi ya. Iya. Karena kalau teknologi yang nggak dimanfaatin, kita sih yang bakal kebawa sama Iya. arus teknologi itu sendiri. Benar banget kak. Mungkin kakak bisa gitu nyebar pengalaman kakak di, bukan sebagai OSIS ya, sebagai murid Telkom, gimana? Sebagai murid Telkom ya. Sebagai murid Telkom dulu banget waktu awal-awal masuk sini tuh rasanya tuh bener-bener beda, bener-bener deg-degan banget. Karena deg-degan kan waktu itu ada MPLS, terus juga ada acara MPLS di mana panitia dari MPLS itu sendiri tuh super apa ya namanya, powerful sih. Jadi kaget nih pertama kali masuk Telkom, cuman pas berjalan banyak kagetnya juga, banyak hal-hal yang nggak gue temuin di SMP, hal-hal baru yang sifatnya lebih lebih dewasa juga. Maksudnya ini hal positif gitu ya, lebih dewasa. Terus juga lingkungannya, oh ternyata tuh orang-orangnya kayak gini, oh ternyata tuh kita tuh harus kayak gini gitu. And then beberapa bulan masuk secara offline, habis itu pandemi kan. Pas pandemi nih susah banget. Susah banget emang kan. Susah banget, apalagi pas ngejalanin organisasi kan. Kalau ngejalanin di luar organisasi kayak belajar biasa, itu sekolah udah nyiapin sistem sih, kayak misalnya Siska atau LMS gitu kan. Cuman tuh menurut gue masih kurang efektif aja pembelajaran Zoom-nya, karena siswa-siswi itu sendiri nggak bisa dipantau secara maksimal oleh bapak ibu guru gitu, dan belum adanya kesadaran penuh atas siswa-siswi itu sendiri untuk mengikuti KBM yang berlangsung secara online. Ya termasuk gue juga sih. Iya benar banget kak. Habis itu juga masih banyak nih kak yang KBM nih pagi-pagi bangun gitu, ujung-ujungnya malah tidur lagi dijelasin. Pasti ada gitu ya. Aduh. Jangan dulu ya, Bay ya. Aduh, nggak pernah sih kayak kak gitu. Tapi alhamdulillah sih kak,
keadaan juga sudah mulai normal gitu, udah mulai banyak PTM sekolah-sekolah gitu. Oh ya, kan tadi kakak bilang nih saat-saat sulit di OSIS gitu ya kak. Mungkin kakak bisa cerita hal yang paling sulit saat organisasi gimana? Wah, banyak banget. Banyak banget ya kak. Banyak banget, tapi yang paling sulit ya, kalau ditanya yang paling sulit waktu ngosis adalah ini versi gue ya, ketika menyatukan banyak kepala yang idenya beda-beda, yang jalan pikirnya tuh beda-beda. Buat nyatuinnya itu lumayan sulit sih menurut gue. Cuman pas udah nyatunya itu, wah lu bakal lihat sih hasilnya, keren banget gue ngerasanya. Bangga sama diri sendiri ya. Iya, maksudnya kan kalau nyatuin mah bareng-bareng kan. Iya, nyatuin bareng-bareng gitu. Dan selama kakak berorganisasi nih ya, apa sih hal yang paling berkesan gitu? Hal yang paling berkesan banyak sebenarnya. Cuman yang paling berkesan, yang membekas banget di hati gue tuh sama teman-temannya sih, teman-teman di OSIS. Ya sih kak, ibaratkan kayak udah 2 tahun gitu sama-sama ya kak, kerja bareng gitu, susah senang bareng ya. Ya sih. Kakak kan udah magang nih kak. Boleh dong sharing pengalaman gitu. Apalagi untuk kelas 11 kan udah PKL gitu. Magang, ya gue magang dari bulan apa ya? Dari bulan September awal. Itu magangnya remote atau di rumah. Jadi ngerjain project itu secara online. Terus Zoom, ada meeting setiap minggu atau berapa kali seminggu gitu, sama pimpinan juga, sama rekan-rekan magang juga gitu. Terus magangnya ngapain, yang ngerjain project dari perusahaan tersebut gitu, project apa dikerjain sama kita. Terus kalau magang tuh kan masih magang intern ya, jadi dibimbing sih sama pimpinannya, harus gimana itu sih. Nah kak, ilmu saat kakak berorganisasi dipakai nggak kak kira-kira di dunia kerja atau saat kakak magang gitu? Dipakai banget. Seriusan dipakai banget. Kayak yang selama ini gue jalanin di OSIS gitu kan ya. Pas gue magang kok kayak gini, kayak ternyata ilmu kayak gini tuh dipakai. Misalnya kayak kerja sama timnya, terus habis itu harus ada evaluasi setiap minggu atau setiap bulannya gitu. Pakai banget sih. Ya berarti kita bisa simpulin juga kalau mungkin untuk para penonton gitu yang masih ragu buat masuk OSIS gitu ya, masuk aja ya kak ya. Iya. Percaya aja sama prosesnya. Iya, Lu mau masuk entah itu OSIS, entah itu ekskul, entah itu MPK, ya apa ya, ikutin aja kata hati lu gitu. Iya benar banget. Oh ya, nih kira-kira kakak mau lanjut kuliah atau kerja? Kuliah atau kerja? Insya Allah sih dua-duanya. Dua-duanya. Kalau boleh tahu kenapa kak? Gue mau lanjut dua-duanya, kenapa? Karena apa ya, kan kalau kuliah tuh kan pasti ngeluarin biaya kan, kecuali dapat beasiswa full gitu. Iya. Nah di situ tuh ya gue nggak mau terlalu ngeberatin orang tua gue lah, makanya gue mau usaha buat kerja juga. Ya sih kak, lebih ingin jadi mandiri ya kak gitu. Ya sih, apalagi kan di OSIS tadi itu kan ngelatih kemandirian kita juga gitu. Ya sih kak, mungkin kakak ada nggak nih pesan khususnya khususnya untuk OSIS dulu deh, untuk OSIS angkatan selanjutnya gitu yang akan menjabat gitu, ada nggak kak? Oh ada sih, pesan buat OSIS angkatan selanjutnya ya, angkatan 29, 30 dan seterusnya nanti. Pesan gue sih satu aja, enggak sih, beberapa. Pesan gue tuh, kalau lu nggak tahu, coba ikutin aja alurnya, terus percaya aja sama hati lu gitu, percaya aja kalau oke, gue bakal dapet sesuatu di sini. Jadi jangan sampai setengah jalan baru bilang kayak udahlah gue stop aja. Cuman lu harus, menurut gue ya, harus ikutin sih sama alurnya. Ya kak,
Dan juga mungkin kakak bisa ngasih pesan nih buat seluruh siswa Telkom, apalagi katanya sering cekcok nih antara kelas 12, kelas 11 sama kelas 10-nya. Aduh, kalau sering cekcok ya di inian tuh di akun sebelah. Pesan buat siswa Telkom, akur-akur aja lah. Namanya juga masih satu atap kan. Iya, SMK benar. Telkom Jakarta. Itu aja sih. Ya bener banget kak, ibaratkan kayak udah satu keluarga ya kak ya. Ya mungkin ada nggak harapan kakak buat SMK Telkom Jakarta tuh kedepannya gimana? Banyak sih harapannya buat SMK Telkom Jakarta ke depannya. Kedepannya semoga SMK Telkom Jakarta lebih maju dalam hal apa ya, ningkatin prestasi di ekskulnya, terus juga lebih memberi apa namanya wadah buat siswa-siswinya biar nyalurin karya-karya mereka gitu. Terus juga satu lagi buat SMK Telkom Jakarta, jangan pernah capek buat ngajarin kita siswa-siswa SMK Telkom Jakarta. Ya, Itu aja sih. amin sih. Mungkin segitu aja lah ya kak untuk pembicaraan kita kali ini. Mungkin kakak kalau mau main-main ke studio bisa kak datang gitu kan. Aduh. Studionya di mana sih Telkom tuh? Aduh. Kalau boleh tahu? Studionya ya di Telkom, dalam Telkomnya kak, dalam sekolahnya. Aduh, dari kak. Oh ya, mungkin penonton di rumah belum tahu nih nama podcastnya apa. Nah, jadi podcast kita namanya adalah TCC, yaitu Telkom Chit Chat. Keren gak sih kak namanya kak? Telkom Chit Chat. Oh, oke, Saling boleh ngobrol deh, gitu. boleh deh namanya. Oke juga. Oh ya kak, dan makasih ya kak ya udah jadi tamu untuk podcast perdana di Telkom Jakarta. Sama-sama. Thank you juga udah jadi host yang ya boleh lah. Oke, terima kasih semuanya and let's talk on another Telkom Chit Chat. See you.